Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang waspada gejala virus polio. Bisa jadi mirip flu biasa ya. Jadi sobat sekalian, satu hal yang juga menjadi ancaman kita adalah tentang virus polio yang sekarang sudah mulai hangat lagi ya. Dan pemerintah kemarin sudah menetapkan status KLB untuk virus polio usai ditemukan satu kasus di Kabupaten Pidi Aceh ya. Bagaimana selanjutnya? Ini yang sesuai dilansir oleh DT Health. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan herbal kami yaitu madu hutan, manfaatnya banyak sekali dan cocok di konsumsi di rumah dan dijadikan stok ya. Yaitu variannya madu hutan banyak sekali, ada madu hutan Jambi, Flores ya, kemudian nektar ya, semua varian ada di deskripsi ya. Langsung saja klik beli atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo di Tokopedia atau Shopee. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh DT Health ya. Waspadai gejala virus polio bisa jadi mirip flu biasa. Jakarta, pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa KLB virus polio usai ditemukan satu kasus di Kabupaten Pidi Aceh. Adapun pasien tersebut awalnya mengalami gejala demam di 6 Oktober 2022. Pasien tidak pernah mendapat imunisasi apapun sebelumnya, terang Wahyudi Adi Siswanto, penjabat Bupati Pidi dalam konferensi pers Jumat 18 November 2022. Keluhan tersebut dibarengi dengan kelemahan anggota gerak. Pasien akhirnya dibawa ke rumah sakit Tengkucik di Tiro Sigli. Kemudian sampel tinja anak diambil untuk dianalisis di laboratorium Prof. Sri Umi Jati, Jakarta. Setelah pemeriksaan fisik dan laboratorium diketahui bahwa pasien terinfeksi virus polio, sambung Wahyudi. Dikutip dari Central for Disease Control and Prevention CDC AS, polio atau disebut poliomyelitis merupakan penyakit yang melupakan dan mengancam jiwa yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini biasanya menular dari orang ke orang dan dapat menginfeksi sumsum tulang belakang seseorang hingga menyebabkan kelumpuhan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus polio, sekitar 72 dari 100, tidak akan memiliki gejala awal yang khas. Beberapa orang mungkin mengeluhkan gejala mirip seperti flu, yaitu sakit tenggorokan, demam, kelelahan, sakit kepala, mual, muntah, sakit perut. Gejala ini biasanya berlangsung 2-5 hari, kemudian hilang dengan sendirinya. Pada kasus fatal, orang dengan infeksi virus polio akan mengalami gejala lebih serius yang mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang seperti parestesia, rasa kesemutan di kaki, meningitis, infeksi pada penutup sumsum tulang belakang dan atau otak, kelumpuhan, tidak dapat menggerakkan bagian tubuh atau kelemahan pada lengan, kaki, dan keduanya. Ya sobat sekalian, itu ya. Jadi memang pemerintah sudah menetapkan KLB atau kondisi kejadian luar biasa karena ditemukannya virus polio yang ditemukan satu kasus di Kabupaten Pidi Aceh. Nah, awalnya memang pasien itu mengalami gejala demam ya. Jadi tetap ya, meskipun polio itu sudah menjadi hal yang umum di tengah-tengah kita, ternyata juga memanas lagi dengan ditemukannya satu kasus ya, satu kasus yang ada di Pidi Aceh. Nah, memang tidak ada yang sifatnya khas tentang polio ini, tetapi ada sesuatu yang gejalanya itu sama seperti gejala umum, yaitu flu ya. Diantaranya adalah sakit tenggorokan, demam, kelelahan ya, kemudian sakit kepala, mual, muntah, dan sakit perut. Nah, gejala-gejala ini yang sifatnya umum ini biasanya berlangsung 2 hingga 5 hari ya, kemudian hilang dengan sendirinya ya. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan itu kadang apakah gejala yang muncul itu benar-benar mengindikasikan polio ataupun gejala flu pada umumnya yang biasa diderita oleh kebanyakan dari kita gitu ya. Dan yang menjadi permasalahan lagi adalah gejala ini ya berlangsung 2 minggu kemudian hilang sendiri ya. Artinya seperti efek kuda lumping ya, naik kemudian turun ya, naik turun. Ini yang
menjadikan kita itu abu-abu ya untuk menentukan ya gejala-gejala tersebut itu apa benar terindikasi polio ataupun tidak ya. Karena memang polio ini adalah sifatnya menular dari orang ke orang ya, dan untuk data yang menderita itu juga termasuk cukup banyak ya. Jadi sekitar orang yang terinfeksi virus polio itu sekitar 72 dari 100, hampir ya bisa dibilang 70% ke atas lebih. Artinya ini menjadi ancaman serius, maka pemerintah ya wajar ya menetapkan KLB atau kondisi luar biasa atau kejadian luar biasa yang kalau tidak dipandang ini serius kemungkinan akan menyebar seperti COVID-19 ya. Nah, COVID-19 kan kita ketahui sudah mulai ngegas lagi ya. Kenapa? Karena diantaranya ternyata ya COVID-19 itu sendiri virus ya, normalnya itu dan ini hal yang biasa lah untuk virus, yaitu melakukan mutasi ya, melakukan mutasi yaitu subvarian yang namanya XBB ya, itu yang ada diketemukan ya kebanyakan di luar negeri. Tetapi setelah XBB ini belum selesai ya, Omicron XBB muncul lagi ya, permutasi lain yaitu BN1 ya. Ini juga ditemukan banyak di Amerika Serikat dan sebagai negara Eropa ya. Kemungkinan yang khawatirkan adalah bagaimana penjagaan ataupun pengendoran kita terhadap COVID-19 ini yang kemudian kendor, yang akhirnya akan meningkatkan ya COVID ini akan naik lagi. Nah, kembali lagi kepada virus polio ya, yang kita khawatirkan adalah gejala-gejala yang disampaikan seperti flu biasa itu kita khawatirkan beranjak kepada kondisi yang lebih serius atau lebih mengarah kepada polio itu sendiri ya. Nah, kemudian pada kasus yang fatal, orang dengan infeksi virus polio akan mengalami gejala yang lebih serius yang mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini yang patut kita waspadai, yaitu tentang pengaruh yang lebih serius setelah kita misalnya tidak memandang serius adalah kasus parenteritis atau rasa kesemutan di kaki. Nah, ini kemungkinan akan efek dari kondisi yang lebih parah karena kita tidak bisa menjaga ataupun merawat gejala-gejala yang muncul di permukaan. Kemudian meningitis, dan juga setelah itu yang lebih parah adalah kelumpuhan ya, tidak dapat menggerakkan bagian tubuh atau kelemahan pada lengan, kaki, dan keduanya. Jadi sobat sekalian, tidak hal yang harus menjadikan perhatian yang serius adalah kita ya tentang ancaman yang nyata, yaitu virus polio. Oleh karena itu makanya satu hal yang harus kita bisa jaga saat ini adalah imunitas tubuh agar tidak cepat sakit. Itu yang juga saya terus dorong ya, untuk meningkatkan imunitas dengan konsumsi produk kesehatan propolis. Propolis yang saya rekomendasikan adalah yang ini ya, propolis Turkish, propolis Turkiya. Ini ada produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Teknologi yang sudah yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya banyak ya, diantaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor mah, kanker, ginjal, amandel ya, jantung, sinusitis, paru, dan lain sebagainya. Termasuk juga bisa menjadikan awalan ataupun supaya kita tidak mendapatkan gejala yang mendekat seperti virus polio. Kemudian untuk varian selanjutnya juga manfaatnya luar biasa, yaitu Turkish Provincia Brain ya. Manfaatnya antara lain memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, gangguan migrain, keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya. Dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Kemudian keunggulan dari Turkish Problem Survey antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, dan sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan Turkish Problem Survey sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 6 kali 6 kali tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Problem Survey, atau bisa juga mencoba produk kesehatan herbal kami yang lain, yaitu madu hutan yang variannya banyak sekali. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko lain kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.